dari kelas PGMIC semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode acting out atau memerankan prosedur dalam pembelajaran Quran Hadis. Nah, rumusan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian dari metode acting out. Yang kedua, penerapan metode acting out dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan metode acting out. Yang pertama, pengertian metode acting out adalah sebuah cara yang dapat membantu mengembangkan sebuah gambaran bahan pelajaran. Jadi, peserta didik diminta untuk memerankan konsep dan menjelaskan prosedur yang telah dibuat oleh pendidik. Yang kedua, penerapan metode acting out dalam pembelajaran Quran Hadis. Adapun penerapan metode tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru memilih materi yang dapat digunakan untuk menerapkan metode acting out, yaitu dengan memilih suatu konsep atau sejumlah konsep yang berkaitan atau yang sesuai dengan prosedur yang hendak diperankan nantinya. Contoh materi dalam pembelajaran Quran Hadis yaitu seperti bersilaturahmi, gemar memberi, dan lain-lain. Yang kedua, bagilah kelas menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah konsep yang akan diperankan agar tidak sama pada kelompok yang lain. Selanjutnya, guru memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk mendiskusikannya. Sedangkan media yang digunakan pada metode ini dalam pembelajaran Quran Hadis yaitu media atau benda yang berada di sekitar kita seperti buku, bolpoin, dan lain-lain. Setelah itu, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk memerankan prosedur yang telah diterimanya. Jika sudah memerankan semuanya, peserta didik bisa mencatat poin-poin yang penting atau kesimpulan dari prosedur yang telah diperankan tadi. Yang terakhir, memberi penguatan atau penekanan terhadap poin-poin tersebut. Rumusan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode acting out. Dalam pembelajaran tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan metode acting out atau metode memerankan prosedur yaitu diantaranya yang kelebihan meliputi 1. Melibatkan peserta didik atau melibatkan seluruh peserta didik sehingga setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam hal kerjasama. Yang kedua, peserta didik bebas berekspresi secara utuh. Yang ketiga, evaluasi terhadap pemahaman peserta didik dapat dilakukan oleh pendidik melalui pengamatan pada saat permainan tersebut dilakukan. Yang keempat, dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis karena peserta didik dapat menghayatinya. Yang kelima, peserta didik memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Yang terakhir yaitu merangsang semangat peserta didik dalam minat belajarnya. Selanjutnya, kekurangan dari metode acting out yaitu 1. Peserta didik tidak mengikuti permainan atau peserta didik ada yang tidak dapat mengikuti permainan karena tidak mendapatkan peran. Jadi, peserta didik kurang aktif. Yang kedua, bermain peran tersebut
memakan banyak waktu. Yang ketiga, dapat mengganggu kelas sebelah karena dengan adanya suara-suara tepukan dari penonton dan lain-lain. Yang keempat yaitu apabila pelaksanaan memerankan prosedur mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan yang kurang baik, akan tetapi sekaligus tujuan pengajaran tersebut berarti belum tercapai. Media yang saya gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran Quran hadis dengan metode acting out atau memerankan prosedur yang saya pilih adalah benda-benda yang ada di sekitar kita seperti buku, ballpoint, kertas, dan lain-lain. Di RPP saya mengambil materi kelas 6 tentang keutamaan memberi. Jadi dalam pelaksanaannya yaitu satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok memerankan prosedur yang telah diberikan oleh guru. Contohnya, penggunaan pengaplikasian media tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu siswa mendapatkan materi tentang keutamaan memberi. Nah, siswa mempraktekannya dengan media tersebut, yaitu saya mempraktekannya dengan media buku dan ballpoint. Jadi, contohnya dalam bermain peran yaitu misal di sekolahan Ara hendak menulis, tetapi dia lupa membawa ballpoint. Rina tahu kalau Ara tidak membawa ballpoint, jadi Rina berinisiatif untuk memberikan ballpointnya kepada Rara. Kebetulan Rina membawa 2 ballpoint. Contoh yang lain yaitu ketika memerankan orang yang meminta-minta, mungkin karena keterbatasan ekonominya jadi terpaksa meminta-minta dengan orang atau dengan bapak-bapak misalnya. Nah, orang tersebut meminta-minta di jalan. Jadi bapak-bapak tersebut melihat si peminta-minta tersebut, dengan kerendahan hatinya si bapak memberi sedikit uang kepada orang tersebut. Nah, contoh tersebut juga bisa diperankan oleh peserta didik dengan materi keutamaan memberi atau gemar memberi. Jadi, dari apa yang sudah saya contohkan tadi merupakan contoh yang dapat diperankan dengan materi gemar memberi dengan menggunakan media yang ada di sekitar atau seperti buku yang sudah saya bawa tadi dan ballpoint, dapat mengajarkan atau melatih peserta didik untuk saling berbagi kepada sesama. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.